Good morning, friends. How are you today? I am fine. Thank you. Wow, Miss senang sekali mendengarnya kalau teman-teman semuanya di rumah baik-baik aja. Oke ya, Miss bersyukur Miss sama teman-teman, mama, papa, semua keluarganya sehat ya. Oke. Teman-teman, 1 bulan ini kita belajar karakter tentang kebaikan. Teman-teman ingat buah stroberi, teman-teman kalau beli buah stroberi, teman-teman kalau makan buah stroberi, jangan lupa teman-teman ingat karakter tentang kebaikan ya. Dan 1 minggu ini kita belajar konsep dengan belajar berkata jujur. Oke? Sebelumnya Miss mau ajak teman-teman bernyanyi tentang kebaikan ya. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke teman-teman, Miss mau ingatin karakter tentang jujur. 1 minggu ini konsep kita belajar jujur. Jujur itu apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, jujur itu berkata yang benar. Ada lagi teman-teman yang tahu jujur itu apa? Betul, jujur itu mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta ya. Oke, misalnya begini. Ada si Vita masuk ke rumah Miss Eka, bermain ke rumah Miss Eka. Maaf Vita, Miss Eka nanya nih. Maaf Vita, Vita sudah makan? Terus Vita lihatlah ke meja makan Miss Eka. Miss Eka masaknya pedas-pedas teman. Kemudian Vita menjawab seperti ini. Sudah Miss, sudah, aku sudah makan. Padahal Vita di rumahnya belum makan kata mamanya. Berarti si Vita belum berkata jujur, belum berkata yang sebenarnya sesuai dengan faktanya, ya kan? Nah, jujur juga teman-teman mengeluarkan, mengemukakan keadaan yang sebenarnya. Artinya ketika mengakui kesalahan, teman-teman tidak perlu takut. Contohnya, si Cecep. Cecep tiba-tiba di dapur sekolah dia membawa pengki sama sapu. Buat apa ya? Wah, kemudian Miss Betty kebetulan mau ambil air minum ke dapur sekolah. Kata Miss Betty, maaf Cecep, apa yang kamu lakukan? Ini Miss, maaf Miss, aku gak sengaja. Itu gelasnya kesenggol sama aku Miss. Terus gelasnya pecah deh. Aku mau bertanggung jawab Miss, mau membersihkan pecahan gelasnya. Wow, pada saat itu Miss Betty senang sekali. Karena Cecep sudah menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu berkata jujur, berkata yang sebenarnya, mengemukakan keadaan yang ada pada saat itu dan tidak takut dimarahi. Kira-kira tadi Miss Betty marah nggak? Enggak, tapi Miss Betty malah mau membantu membereskan pecahan gelasnya. Maaf Cecep, gak apa-apa, biarin sama Miss aja yang bersihkan karena berbahaya gelasnya, pecahannya nanti kena tangan berdarah. Cecep silakan bermain aja. Ya kan? Jadi teman-teman, kalau pemimpin itu kalau berkata jujur tidak ada takut, tidak perlu takut ya, karena jujur. Oke, sekarang Miss mau liatin gambar-gambar ini teman. Ini si Mamat. Ini si Eman. Apa yang mereka lakukan ya teman? Si Mamat, dia berkata seperti ini kepada si Eman. Eman, lihat tuh. Si abangnya yang di kasir, si bapaknya, si omnya gak lihat kita. Udahlah, makanan yang kita ambil, permen, roti, kue, gak usah kita bayar. Terus si Eman bilang gini, aha, iya ya, artinya
Kalau kita ambil barang-barang ini, kita nggak perlu bayar, duit kita utuh, duit kita tidak berkurang, duit kita tetap banyak. Udahlah, mumpung si bapaknya nggak lihat, ayo cepat, kita kabur aja, kita bawa barang-barangnya, gak usah bayar. Menurut teman-teman, kira-kira perilaku seperti ini udah jujur belum? Belum. Kira-kira perilaku ini disebut apa teman-teman? Betul, pencuri ya. Kalau anak yang jujur teman-teman, ketika dikasih uang jajan sama mama, mau itu 10.000, mau itu 5.000, beli kue, permen, beli susu atau yang lainnya, ketika teman-teman sesudah mengambil barang tersebut, teman-teman jangan lupa pergi ke om, mbak, tante, teteh, bapak, ibu. Apa yang teman-teman lakukan? Membayar. Oke? Kalau misalnya barangnya lebih, uangnya kurang, silahkan minta tolong ke bapaknya atau ibu dikembalikan ya. Kalau uangnya pas ketika dibayar, teman-teman boleh ambil barangnya. Kalau sudah dibayar, itu baru anak yang jujur. Oke? Kita baca teman-teman. Aku tidak mencuri. Anak yang jujur dimanapun berada tidak mencuri. Ya, oke. Gambar berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Wow, ini namanya si Joni. Ini namanya si Tono. Apa yang mereka lakukan ya? Si Joni sama si Tono, mereka tadinya mau ke rumah si Emeh. Mau nyamper si Emeh. Mau belajar bersama, mau bermain bersama, mau makan bersama ke rumah si Emeh. Tapi di perjalanan, si Joni sama si Tono, mereka menemukan dompet kecil. Tono, kalau tidak salah, tadi itu Bu Sari dia terburu-buru mau ke pasar. Terus Bu Sari dia kayak bingung gitu. Kalau nggak salah sih katanya dompetnya hilang atau terjatuh atau ketinggalan, aku nggak tahu. Kata si Tono, iya John, bener-bener tadi aku lihat itu si Bu Sari itu balik lagi ke rumahnya. Kayaknya ini dompetnya Bu Sari deh, tapi Bu Sari itu tidak bilang warna dompetnya apa. Terus gimana dong? Ya udahlah, sebelum kita ke rumah si Emeh, kita ke rumah Bu Sari dulu yuk. Tanyain yuk, ini dompetnya Bu Sari atau bukan ya? Nah teman-teman, anak yang jujur ketika melihat barang yang bukan miliknya, diambil barang tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya. Teman-teman juga kalau yang terjadi dihadapi seperti si Tono, seperti si Joni, boleh tanya ke Miss kalau di sekolah, boleh tanya ke tetangga, boleh tanya ke kakak, abang, boleh tanya pulang dulu ke mama, ke papa. Ini kira-kira dompet siapa ya? Itu anak yang jujur, berkata sesuai faktanya, mengemukakan hal-hal yang pada saat itu terjadi dengan benar. Berbeda dengan yang ini teman. Ya, ini contohnya si Michael, contohnya ya, si Michael. Oke, si Michael dia menemukan dompet, ambil, gak ada orang. Apa yang dilakukan sama si Michael? Diambil uangnya, dimasukkan ke saku, dompetnya dibuang. Itu belum jujur. Apa tadi teman-teman? Kalau kayak gitu namanya pencuri. Ya, kira-kira teman-teman mau seperti si Joni, si Tono, anak yang jujur, atau mau seperti si Michael? Contoh ya teman, yang ini, oke? Teman-teman, anak Tuhan semua, anak papa mama yang hebat, anak yang pintar, pasti melakukan jujur ya. Ketika menemukan barang yang bukan milik kita, dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau kita tidak tahu barang itu milik siapa, tanya orang tua. Oke, kita baca. Bercerita dengan jujur, oke? Nah, teman-teman, lihat Jimmy, teman-teman. Wah, si Jimmy dia lagi pegang handphone. Punya siapa ini handphonenya ya? Datanglah Miss Rita. Miss Rita dia tanya sama Jimmy, teman-teman. Maaf Jimmy, itu sepertinya handphone Miss Rita deh. Benar gak ya? Ketahuan si Jimmy lagi main handphone Miss Rita. Kemudian Jimmy bilang seperti ini, maaf Miss,
bukan maksud aku untuk mengambil, Miss. Tapi memang aku tadi hanya main-main sebentar, Miss. Nah, kira-kira menurut teman-teman si Jimmy ini sudah jujur belum? Sudah jujur. Kira-kira si Jimmy ini takut gak? Enggak. Anak yang hebat, pemimpin, ketika berkata jujur tidak takut. Kira-kira Miss Rita marah gak? Enggak, Miss Rita enggak marah ya. Jimmy dia menyadari teman-teman kalau barang yang dia pegang itu bukan miliknya. Jimmy mengakui kalau ini handphonenya Miss Rita. Oke, tapi kalau Jimmy belum jujur, bisa aja Jimmy masukin ke saku atau Jimmy masukin ke dalam tas. Sekali lagi Miss ingatin, kalau perilaku seperti itu, memasukkan barang yang bukan milik kita, namanya apa itu namanya teman? Pencuri ya, oke? Tapi di sini si Jimmy hebat ya, dia pemimpin. Dia kasih handphonenya kepada Miss Rita. Oke? Nah, kita baca dulu. Aku menemukan barang orang lain ya, menemukan barang orang lain kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Oke. Habis deh. Oke teman-teman. Oke, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 15 ayat 8. Yuk, Amsal 15 ayat 8. Doa orang jujur dikenannya. Oke, Miss mau ajak teman-teman bernyanyi tentang jujur ya. Oke, kalau kau anak Tuhan harus jujur, jujur. Kalau kau anak Tuhan harus jujur, jujur. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan harus jujur, jujur. Oke teman-teman, Miss punya yel-yel nih. Teman-teman di rumah ikutin ya. Anak jujur, yes. Anak Tuhan, yes. Disayang teman, yes, yes. Jujur. Oke, God bless you.